Yang terhormat Bunda Mega Arya Monika MPD, yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih dapat diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas yang insyaallah penuh berkah ini. Kedua kalinya selawat dan salam dan intinya kita curah limpahkan ke pangkuan baginda agung besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Tadi aja. Yang akan dibacakan oleh rekan saya Rizky Febri. Padanya kami silakan. Buat saudara Rega, pendekatan humanistik terhadap konseling anak-anak dan remaja memfokuskan pada pengalaman hidup yang holistik. Sulit untuk membayangkan suatu masalah ketika kita lebih penuh kehidupan dibandingkan masa kanak-kanak, atau lebih ingin menyelidiki eksistensi kemanusiaan kita daripada ketika remaja. Semua ini adalah periode hidup yang kritis bagi perkembangan kita, keberadaan kita pada saat ini dan masa depan. Carl Rogers 1991 yang karyanya akan kita kaji nantinya dalam bab ini, memandang anak-anak sebagai memiliki dua kebutuhan dasar untuk tumbuh dan mencapai. Oleh karena itu, esensi dari karya ini bagi konselor humanistik adalah menawarkan kepada anak dan remaja konselor humanistik adalah menawarkan kepada anak dan remaja tempat yang aman untuk tumbuh. Tempat yang aman yang memungkinkan anak untuk menjalani pengalamannya sebagai manusia yang utuh dan berkemampuan. Eropa Barat dan Amerika Serikat menguncang oleh keinginan kematian, penyakit, kelaparan, dan perjuangan untuk mulai paruh kedua abad ke-20. Perekonomian Amerika Serikat sekarang sepenuhnya pulih dari depresi besar. Slide selanjutnya. Pada tahun 1964, James Bugental menerbitkan 5 prinsip dasar psikologi humanistik yang mengantarkan pada sebuah kekuatan ketiga yang baru dalam psikologi. Semua teori yang kami eksplorasi dalam bab ini adalah berdasarkan 5 prinsip berikut. 1. Makhluk manusia. Sebagai manusia mengganti semua bagian mereka. Mereka tidak dapat direduksi menjadi komponen-komponen. 2. Makhluk manusia memiliki eksistensi mereka dalam konteks manusia yang unik, serta dalam ekologi kosmik. 3. Makhluk manusia itu dasar dan menyadari kalau ia sadar, artinya mereka sadar. Kesadaran manusia selalu meliputi kemawasan. 4. Makhluk manusia memiliki pilihan tertentu dan dengan itu memiliki tanggung jawab. 5. Makhluk manusia memiliki maksud, menuju pada tujuan, menyadari bahwa mereka menyebabkan kejadian masa depan, dan mencari makna, nilai, dan keaktifan. Selanjutnya, akan dibacakan oleh saudara Ilham. Irving Yalom dan Clarence Mustakas, meskipun psikoterapi eksistensial umumnya memfokuskan pada masalah kehidupan yang paling abstrak dan filosofis, seperti makna kehidupan, niscaya kematian, dan kecemasan yang disebabkan oleh memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Eksistensialisme dapat diadaptasi untuk bekerja dengan klien yang lebih mudah dan dapat diedukasikan secara khusus untuk remaja. Ada banyak teoretikus dan terapis eksistensial, termasuk Viktor Frankl 1959 yang menulis Man's Search Meaning berdasarkan pengalamannya di kamp konsentrasi selama Perang Dunia II. Seperti terapis eksistensial lainnya akan kita pelajari. Frankl mengembangkan unsur-unsur inti konseling sebagai pendorong penemuan diri melalui aktivitas, mengalami diri sendiri, orang lain, lingkungan, tujuan terapi,
Tujuan terapi ini luar biasa, konsisten dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan anak dan remaja. Banyak ini. Slide selanjutnya. Aplikasi laksana konseling. Pendekatan-pendekatan humanistik terhadap konseling anak-anak dan remaja mengembangkan filosofi dan rangkaian praktik-praktik konselor humanistik mematuhi serangkaian keyakinan dan sikap terhadap anak-anak yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal berikut ini. 1. Anak-anak yang dasarnya baik dan mampu. 2. Anak-anak dapat membuat pilihan dan mengatur diri yang sesuai perkembangan. 3. Anak-anak mampu berwawasan. 4. Anak-anak memiliki relisensi. 5. Anak-anak mampu bertumbuh kembang dan hubungan dengan orang lain. Apa lagi? Mana tadi? Kah? Belum ini, Rega. Belum mereka. Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Oh, ini. Adalah pendukung utama psikologi humanistik dari tahun 90-an hingga 1990-an pada awal karirnya. Di Mostek adalah murid dari Virginia Excellent, pencipta CCTV Modcast 1997. Selama karirnya yang panjang, dari Mosteker bekerja paling lama di Merrill Palmer Institute for Client and Family Development sebagai konselor humanistik. Salah satu cara kami dalam memahami perannya adalah dengan cara membantu orang lain merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Praktik konseling humanistik dengan anak-anak remaja menggunakan sebagai teknik untuk membawa pengalaman anak-anak dan remaja pada fokus yang tajam dan membangun hubungan konseling. Slide selanjutnya, Rega. Intervensi konseling terpusat kepribadian dan bentuk intervensi lainnya sering digunakan di dalam lingkungan sekolah maupun klinis. Bahkan Roger menganjurkan penerapan pendekatan terpusat pribadi yang jauh melampaui model pengaturan satu persatu, seperti dalam psikoterapi individu dan menjadi pengaturan edukasional. Selain melihat arti penting pendekatan terpusat anak dalam mengatur edukasional, dia juga adalah seorang yang mendukung utama untuk perubahan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan humanistik juga digunakan untuk mendorong hubungan orang tua dan anak. Misalnya terapi fisial, seperti terapi hubungan orang tua anak, menggunakan keterampilan rasional, dasar CCPT, untuk membantu orang tua menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak mereka dan meningkatkan hubungan orang tua dan anak. Selanjutnya. Teknik-teknik konseling eksistensi humanistik. Teknik-teknik berikut mengilustrasikan konseling humanistik dalam praktik. Teknik ini merupakan contoh dan tidak dimaksudkan untuk menjadi referensi konferensi kegiatan fokus humanistik. 1. Menggambarkan kenyataan dan ideal. Teknik ini dapat digunakan dalam sebagian besar anak-anak di atas usia 5 tahun sampai usia dewasa. Teknik ini mengilustrasikan dengan saat konteks gagasan Carl Rogers tentang konflik antara hidup aktual seorang dan visi ideal mereka tentang kehidupan seperti apa yang mereka inginkan. 2. Strategi rumpun mawar. Strategi rumpun mawar dapat digunakan dengan anak-anak berusia 5 atau 6 tahun dan juga sesuai dengan remaja dan orang dewasa. Dalam strategi rumpun mawar, mengikuti gambar yang dipandu, anak diminta untuk membuat gambar tentang dirinya sebagai rumpun mawar. Korektif sederhana ini menjadi metode untuk dunia batin anak, seperti yang dikemukakan Aucklander tahun 1997. Kegiatan ini dimulai dengan aktivitas relaksasi otak progresif. Tujuannya adalah untuk membersihkan setiap pikiran yang mengganggu sehingga anak dapat fokus pada visualitas. 3. Nampan pasir. Homier dan Sweeney 2011 telah menggambarkan model nampan pasir humanistik dalam manual mereka. Stanley terapi. Pada edisi kedua, para penulis ini mengurangi pendekatan yang relatif mudah diikuti, tetapi sangat ekspresif
terhadap penggunaan nampan pasir dalam konseling. Nampan pasir adalah media serbaguna yang sesuai untuk digunakan dengan klien dari hampir semua usia. Slide selanjutnya. Riset hasil yang berkaitan dengan pendekatan konseling humanistik dengan anak-anak dan remaja dapat dianggap terbatas relatif terhadap pendekatan-pendekatan lain karena sifat dari pendekatan tersebut praktisi yang mengungkapkan dan menggunakan dan lingkungan di mana riset hasil dipraktikkan. Lingkungan di mana riset hasil dipraktikkan oleh karena ketaatan mereka terhadap filosofi humanistik dalam praktik dan penelitian yang menerapkan pendekatan humanistik. Kita merasa nyaman dengan mengategorikan anak-anak ke dalam kelompok atau menggunakan kontrol acak yang menyingkirkan sebagian anak dari perawatan dan berpotensi membantu. Prinsip dasar konseling. 1. Pendekatan humanistik memfokuskan pada pengalaman kehidupan yang holistik. 2. Pendekatan humanistik muncul setelah Perang Dunia I dan II ketika psikiatri dan psikologi di Amerika Serikat mengalami ekspansi yang sebagian disebabkan oleh kebijakan nasional yang pertama tentang kesehatan mental, pelatihan tenaga profesional, kesehatan mental, dan pendirian pusat-pusat perawatan. 5. Prinsip-prinsip dasar psikologi humanistik adalah makhluk manusia sebagai manusia mengganti sebagian dari seluruh bagian mereka. Makhluk manusia ada di dalam seorang manusia, serta di dalam ekologi kosmik. Makhluk manusia itu mawas dan memawasi bahwa ia mawas. 4. Makhluk manusia memiliki sejumlah pilihan dan dengan itu bertanggung jawab. Dan 5. Makhluk manusia memiliki maksud dan mencari makna, nilai, dan keaktivitas. Selanjutnya. Nah, bisa. Masih. Virginian Excellent menerjemahkan pendekatan konseling humanistik. Carl Roger menjadi konseling anak, menggambarkan kegiatan bermain. Pertama, Violet Aucklander menggambarkan terapi Gestalt dengan anak-anak dan remaja. Aucklander tahun 1978 sampai 2006. Karyanya mengikutsertakan berbagai macam media seni, tarian, dan gerakan bermain, nampan pasir, dan modalitas dalam alam untuk memberikan konseling kepada anak-anak remaja. Baik Irvin Yalom maupun Karl Mustakas, pendekatan konseling eksistensial yang memfokuskan pada makna-makna kehidupan yang sama pentingnya bagi anak-anak maupun orang dewasa. Menekankan pada emosi di balik tindakan dan memfokuskan pada kebutuhan eksistensi yang umum pada semua orang, seperti kisah sayang dan rasa memiliki. Karena penekanan mereka pada pengalaman efektif dan eksperiencing diri, konseling bermain dan seni kreatif memiliki akarnya pada tradisi humanistik. Konseling kelompok yang didasarkan pada faktor terapeutik eksistensial Yalom pada membantu bagian anak-anak remaja. Terapi mungkin lebih bermanfaat khususnya bagi remaja. Mungkin kurang konklusif dibandingkan dengan riset yang berhubungan dengan intervensi direktif riset hasil dalam konseling humanistik eksistensi terhadap anak-anak dan remaja menunjukkan arti penting dari aliran terapeutik dan intervensi ke individu terpusat anak, pembelajaran, orang tua, dan sekolah. Slide selanjutnya. Baik, mungkin itu penjelasan yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, langsung saja ya, di sini kami membuka 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya kami persilakan. Izin bertanya. Siapa itu? Ya, saudara Shirley. Nama Shirley Octavia, NPM 2011-08-0163. Pertanyaannya, jelaskan hubungan antara psikoterapi dengan eksistensialisme. Ya. Baik, terima kasih saudari Shirley. Nah, selanjutnya yang ingin bertanya kami silakan. Izin bertanya. Ya, saudari Fajri. Ya, dengan nama saya Rahman Fajri dari kelompok 3, izin bertanya.
Jelaskan dan berikan contoh teknik-teknik konseling eksistensial humanistik. Bagaimana? Terima kasih. Izin bertanya. Ya, saudara. Tadi kan disebutin di PPT bahwa pendekatan humanistik itu dia memfokuskan pada pengalaman kehidupan yang holistik. Lalu bagaimana anak atau remaja dapat mencapai kehidupan tersebut jika hidupnya di lingkungan atau keluarga yang kurang saling menghargai? Ya, baik. Terima kasih, Ayu. Sebelumnya, izin memberikan waktu untuk mencari jawaban. Terima kasih. Baik, sebelumnya di sini izin menjawab pertanyaan dari Saudari Sherlista. Saudari Sherly ada? Jelaskan hubungan antara psikoterapi dan eksistensialisme. Terapis eksistensial menggambarkan hubungan mereka dengan pasien menggunakan kata-kata seperti kehadiran, keaslian, dan kesetiaan. Konseling eksistensial individu membatalkan dua orang yang nyata. Psikoterapis eksistensial bukanlah reflektor hantu, tetapi orang hidup yang berusaha memahami dan merasakan keberadaan pasien. Percaya bahwa setiap psikoterapi adalah eksistensial yang terlepas dari pengetahuan dan keterampilan terhadap hubungan dengan pasien yang dengan cara yang sama seperti dalam kata-kata Binswanger. Suatu keberadaan berhubungan dengan yang lain. Bagaimana Saudari Sherlista? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu Wulian. Apakah masih ada di Zoom? Ada. Pertanyaannya yaitu bagaimana anak remaja dapat mencapai kehidupan tersebut jika hidup di lingkungan keluarga yang kurang saling menghargai? Apakah benar? Pertanyaannya, bagaimana anak remaja dapat mencapai kehidupan tersebut jika hidup di lingkungan keluarga yang kurang saling menghargai? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab. Holistik dapat diartikan sebagai pikiran secara menyeluruh yang mempertimbangkan banyak sudut pandang dalam memandang sudut suatu hal. Jadi, jika anak atau remaja hidup di lingkungan keluarga yang kurang menghargai satu sama lain, anak akan sulit berkembang dan cenderung membuat anak lebih berpikir parsial. Anak atau remaja dapat mendapatkan kehidupan holistik dengan cara belajar dari luar, misalnya seperti lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Rahmat Fajri. Iya, dipersilakan. Ada. Pertanyaannya apa nih? Jelaskan dan berikan contoh teknik-teknik konseling eksistensi humanistik.
Kedengar nggak? Berisik banget. Gimana? Ada suaranya nggak? Ada. Pendekatan eksistensial humanistik berfokus pada diri manusia. Pendekatan ini mengutamakan suatu sikap yang menempatkan pada pemahaman atas manusia. Pendekatan eksistensial humanistik dalam konseling menggunakan sistem teknik-teknik yang bertujuan untuk mempengaruhi konseling. Pendekatan konseling eksistensial humanistik bukan merupakan konseling tunggal, melainkan suatu pendekatan yang mencakup konseling-konseling yang berlainan, yang kesemuanya berlandaskan konsep-konsep dan asumsi-asumsi tentang manusia. Contohnya, ini kasus R, seorang mahasiswa mungkin melihat dirinya sebagai dokter di masa depan, tetapi nilainya dikeluarkan dari sekolah kedokteran ternyata di bawah rata-rata. Jelas nggak? Jelas. Perbedaan antara dengan apa R melihat dirinya, atau bagaimana ia ingin melihat dia, dan realistis kinerja akademis yang buruk dapat menyebabkan kegelisahan dan Ada suaranya nggak ya? Aduh, hilang. Ada suaranya nggak? Ada. Tuh, sampai mana tadi? Ulang ya, Jri, ulang. Oh, siap pulang, nggak apa-apa. Jadi contohnya itu seorang mahasiswa R ini mungkin melihat dirinya sebagai dokter di masa depan, tetapi nilainya yang dikeluarkan dari sekolah itu di bawah rata-rata. Perbedaan antara dengan apa yang R lihat di dirinya sendiri atau bagaimana ia ingin melihat dia, dan realistis kinerja akademis buruk yang dapat menyebabkan kegelisahan dan kerentanan pribadi yang dapat memberikan motivasi yang diperlukan untuk masuk terapi. HR harus melihat bahwa ada masalah atau tidak pada dirinya. Si R ini pesimis untuk menghadapi penyesuaian psikologis untuk mengeksplorasi perubahan dirinya. Dari contoh kasus R ini, menggunakan teknik-teknik terapi person-centered terapi dan kasus diambil kesimpulannya bahwa salah satu alasan klien mencari terapi adalah perasaan tidak percaya diri dan ketidakmampuan untuk membuat keputusan atau secara efektif mengarahkan hidup mereka sendiri. R diarahkan supaya melihat kompetensi diri dia yang sebenarnya. Terapi difokuskan ke saat yang sekarang agar R dapat melanjutkan hidupnya. Apakah bisa diterima, Pak Ajri? Intinya contohnya kayak gitu. Ya, terima kasih saudari Raili. Sama-sama. Yang bisa dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.